Bahkan di franchise seperti Power Rangers yang dikenal dengan kehati-hatiannya, mereka tetap berani menyuguhkan sesuatu yang sangat kontroversial, yakni LGBTQ+, yang dihadirkan dalam berbagai tokoh-tokoh di dalamnya. Namun tidak seterang-terangan seperti Kamen Rider atau Super Sentai, mereka tetap berusaha membuatnya terlihat halus tanpa harus membuat penonton tidak merasa nyaman, terutama orang-orang yang kontra terhadap ideologi atau seksualitas tersebut. Walaupun belakangan diketahui bahwa Power Rangers kemudian berani terang-terangan untuk menghadirkan tokoh LGBT tersebut, dan sebagian dari kalian pasti sudah tahu siapa saja yang kita maksud di sini. Entah karena memang ingin menyenangkan para SJW atau apapun alasannya, yang jelas tokoh-tokoh LGBT berikut tidak hanya sebagai bagian dari jokes semata, melainkan ada plot yang lebih serius mengenai hal-hal tersebut. Dan karena akan ada detail poin dalam tiap segmen nantinya, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 tokoh LGBTQ+ yang ada di Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Hailey Zictor, Power Rangers Dino Thunder. Mungkin kita mengetahuinya sebagai pemilik dari kafe Hailey Cyberspace yang menjadi tempat nongkrong para Dino Thunder Rangers. Walaupun tidak lama setelah itu diketahui pula bahwa Hailey adalah teknisi yang selama ini telah membantu Tommy Oliver dalam penelitian rahasianya. Sontak hal tersebut menjadikan wanita ini sebagai teknisi di markas Dino Lab yang juga berhasil membuat perangkat-perangkat senjata bagi para Rangers. Selain sebagai wanita yang keibuan dan mungkin juga sedikit tomboy, Hailey merupakan rekan yang sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Tapi lepas daripada karakteristik yang terlihat selama ini, ternyata di belakang layar ada sesuatu yang mungkin agak sedikit mengecewakan jika itu berhasil diwujudkan ke dalam seriesnya. Yakni pada skrip awal, mereka menginginkan agar tokoh Hailey digambarkan sebagai wanita penyuka sesama jenis. Bahkan direncanakan bahwa itu akan dipaparkan pada akhir season, di mana Hailey akan memperkenalkan pasangan wanitanya. Namun entah beruntung atau bagaimana cara menanggapinya, ide tentang Hailey sebagai seorang lesbian kemudian dibatalkan. Kemungkinan karena penonton anak-anak pada saat itu memang belum siap, atau mungkin tidak pernah siap dengan cerita semacam itu. Belum lagi standar broadcasting seperti Jetix, ABC Kids, ataupun Disney Toon yang menaunginya saat itu memang juga terlalu ketat. Terlebih untuk tema-tema yang kelewat dewasa untuk tontonan anak-anak. Riley Griffin, Power Rangers Dino Charge. Mungkin ini tidak terang-terangan ditunjukkan pada seriesnya, bahkan sama sekali tidak ditunjukkan. Sebab sepengetahuan kita, bahwa Ranger Hijau yang satu ini cuma seorang pemuda desa dengan kecerdasan dalam hal sains dan juga ahli dalam permainan pedang. Namun ada kecurigaan para fans yang kemudian dikonfirmasi sendiri oleh sang aktor, yakni Michael Taber, di mana pada tahun 2020-an, pemeran Riley Griffin ini membagikan sebuah cuitan Twitternya bahwa tokoh Riley yang ia mainkan adalah seorang gay. Bahkan salah seorang fans mempertanyakan apakah ia punya kedekatan tertentu dengan Chase sang Ranger hitam yang kemudian diiyakan oleh sang aktor. Dengan demikian kepenasaranan para fans yang mempertanyakan apakah Riley adalah penyuka sesama jenis justru dibenarkan oleh sang aktor itu sendiri. Namun walaupun demikian, nampaknya itu cuma ekspresi kekesalan sang aktor yang mungkin bermasalah dengan pihak Saban pada saat itu. Karena benar atau tidaknya tokoh Riley sebagai seorang gay memang tidak pernah dikonfirmasi oleh Saban secara resmi. Jadi itu merupakan konfirmasi dari sang aktor secara sepihak saja. Terlebih tidak ada adegan yang menunjukkannya sama sekali dan hanya berupa kecurigaan para fans semata. Bahkan jejak digital tweet tersebut juga tidak bisa kita temukan lagi yang menunjukkan bahwa Michael Taber telah menghapus tweetnya tersebut. Trinikuan, Power Rangers 2017. Ini bukan Trinikuan original pada serial TV tahun 90-an dulu, dimana pada versi movie tahun 2017 ini, mereka melakukan banyak perombakan tokoh secara besar-besaran, sehingga tidak cuma Trini saja, melainkan semua tokoh yang ada di dalam movie tersebut tidak ada yang sama persis dengan original Mighty Morphin Power Rangers aslinya. Karena pada serial aslinya, Trinikuan yang kita kenal cuma sebagai remaja keturunan Asia yang memang sedikit tomboy saja. Sementara pada versi movie tersebut,
tokoh Trini yang diperankan oleh aktris bernama Becky G ini dirombak dengan pendekatan yang lebih dewasa lagi. Karena dalam suatu adegan api unggun, Trini melakukan suatu pengakuan bahwa ia bukanlah seorang remaja normal, melainkan seorang penyuka sesama jenis yang membuatnya depresi karena tuntutan sosial yang mengharuskannya menyembunyikan orientasi seksualnya itu. Akan tetapi menjadi sangat wajar sebab film ini memang bukan diperuntukkan bagi audiens muda, terutama penggemar Power Rangers era 90-an yang saat itu tentu saja sudah beranjak dewasa. Namun tenang saja, karena karakteristik LGBT dari Trini tersebut cuma lewat dialog semata, jadi tidak ada adegan-adegan eksplisit yang menunjukkan hal semacam itu. Bahkan ada beberapa adegan yang menunjukkan kedekatannya dengan Zack Tyler, sang Ranger hitam, walaupun memang sangat minim dan tidak terlalu ditekankan, menunjukkan bahwa Trini kemungkinan bukanlah seorang lesbian tulen, melainkan seorang bisexual. Karena film tersebut kurang laku di box office, membuat pengembangan plot semacam itu tidak diteruskan lagi. Monty, Power Rangers Ninja Steel. Ini juga pernah kita bahas beberapa waktu kemarin, di mana Monty merupakan remaja cupu yang menjadi duo komedi bersama kawannya yang bernama Victor Vincent. Mirip-mirip duo Bulk dan Skull pada Power Rangers era awal, tapi berbeda dengan original Bulk dan Skull yang pastinya kamu sudah tahu seperti apa karakteristik mereka, karena nampaknya Monty dan Vincent di sini bukan sahabat semata. Sebab pernah dikonfirmasi sendiri oleh sang aktor yang bernama Caleb Bandit bahwa tokoh Monty yang ia mainkan adalah seorang remaja gay yang naksir berat dengan Victor Vincent tentunya. Oleh karena itu menjadi masuk akal mengapa selalu diceritakan bahwa Monty rela melakukan apa saja demi Victor. Bahkan banyak sekali adegan yang memperlihatkan betapa Monty benar-benar memuja kawannya tersebut yang nampaknya sangat tidak wajar jika dikomparasikan dengan tipikal persahabatan antara sesama cowok pada umumnya. Namun dalam pengakuan yang sama, Caleb Bandit memaparkan bahwa produser saat itu telah memperingatkannya agar mengurangi karakteristik gay dalam tokoh Monty. Disinyalir karena kurang pantas untuk dipertunjukkan pada audiens anak-anak yang memang belum mengerti tentang orientasi seksual semacam itu. Akan tetapi benar atau tidaknya hal tersebut, itu semua cuma berupa pengakuan langsung dari sang aktor yang bernada sepihak, karena belum ada konfirmasi secara resmi dari pihak Saban, baik oleh penulis, sutradara maupun produsernya. Izzy Garcia dan juga Fern, Power Rangers Dino Fury dan juga Cosmic Fury. Untuk segmen berikut nampaknya harus kita satukan dalam satu segmen, karena dua tokoh berikut memang saling berkaitan satu sama lain. Maka kita mulai dari Izzy Garcia, sang Ranger hijau dalam serial Dino Fury, dan kemudian Cosmic Fury, di mana ia merupakan adik dari Javi Garcia, sang Black Ranger yang dikenal sebagai atlet remaja berbakat. Pertemuan mereka dengan para Rangers lainnya pun lantaran ia diliput untuk kepentingan media Buzz Blaze. Sontak dengan akting yang memukau dan sangat ekspresif tersebut membuat Izzy menjadi salah satu fan favorite di mata para pemirsanya. Meskipun dalam pengembangannya mungkin sebagian penonton ada yang dibuat kecewa, terutama para penonton yang belum bisa menerima pandangan tersebut, karena di pertengahan season diketahui bahwa Izzy bukan hanya sekedar tomboy, melainkan punya orientasi seksual yang belum pernah ditunjukkan selama lebih dari 30 tahun Power Rangers secara terang-terangan. Karena Izzy ternyata punya ketertarikan sesama jenis dengan tokoh sesama atletnya, yakni wanita Asia yang bernama Fern. Dan ini membawa kita langsung pada segmen selanjutnya, yakni soal Fern, di mana pada awalnya Fern merupakan saingan yang saling membenci dengan Izzy, sampai suatu insiden membuat mereka kemudian akrab. Dan yaitu tadi, waktu kemudian membawa mereka pada suatu kedekatan seperti sepasang kekasih, bahkan jauh sebelum Fern menjadi tokoh mayor di serial Cosmic Fury. Namun yang menarik dari pasangan ini bukan cuma karena mereka adalah pasangan sesama jenis pertama yang disajikan secara terang-terangan di Power Rangers, melainkan juga bahwa romantisme mereka mendapat persetujuan dari semua pihak yang ada di dalamnya, menjadikan suatu keterbukaan bahwa Power Rangers mulai bisa menyuguhkan sesuatu yang selama ini dianggap sensitif. Walaupun dalam versi subtitle Indonesia yang ada di Netflix, istilah girlfriend dalam hal ini cuma ditranslasikan sebagai teman saja.
pasangan pria yang ada di Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Dan yang ini adalah suatu yang sangat berbeda dari biasanya, karena pada movie spesial 30 tahunan yang berjudul Mighty Morphin Power Rangers Once and Always memang bukan cuma ditunjukkan bagi penonton baru saja, melainkan sebagai ajang reuni dan juga nostalgia bagi penonton Power Rangers yang lama, yang saat itu tentu saja sudah berusia lebih daripada 30 tahunan. Dan oleh karena itulah, produser dan sutradara mengharapkan bahwa hal ini harus dibuat dengan sedewasa mungkin. Salah satunya dalam adegan saat Min Kwan mengendarai mobil milik Billy Cranston, kemudian di tengah jalan ia menemukan seorang pria yang meminta pertolongan. Dan yang agak mengejutkan dalam hal ini, sebab pria berkulit hitam tersebut mengatakan bahwa kekasihnya yang seorang pria tengah dalam bahaya. Hey! Help! They're after my boyfriend! That way! Hal itu menjadi jelas karena yang disebutkan oleh pria tersebut adalah kata boyfriend, yang menunjukkan bahwa pria parubaya ini merupakan sepasang kekasih sesama jenis, walaupun hanya berdurasi kurang dari 1 menitan saja, dan juga tidak disebutkan nama karakter yang dimaksud, kecuali salah satunya yang bernama George. Namun, ini membuktikan bahwa Power Rangers mulai berani bertransformasi menjadi suguhan penonton usia dewasa, bahkan tidak seperti Izzy dan juga Fern dalam subtitle Indonesia versi Netflix, karena baik dalam subtitle dan juga dubbing Indonesia di streaming service yang sama, pria berkulit hitam ini menyebutkan kata pacar dalam dialog tersebut. Buat yang punya akses ke Netflix sekarang, coba silakan kalian buktikan sendiri. Sekian dari Tokufax Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufax lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.